Ya, baik teman-teman, izinkan saya menyampaikan beberapa hal-hal yang ringan. Yang pertama, hari ini kita adalah namanya diskusi kopi, gitu ya. Kita esensi berdiskusi ya, tidak ada yang lebih, tidak ada guru, tidak ada murid, tetapi hari ini kita berdiskusi. Saya mungkin paham sedikit di dunia pendidikan, teman-teman mungkin lebih paham. Misalkan kalau ada Bang Rashidin di sini, beliau lebih paham di dunia pemerintahan, komunikasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ada guru-guru saya sebelah sini, senior-senior saya yang baru pulang dari Australia yang nanti bisa berbagi. Mereka juga lebih paham di bidang mereka, jadi saling mengisi itulah. Tadi hari ini teman-teman juga jangan berharap banyak dari kita untuk mengisi gelas yang kosong, tetapi kita saling mengisi dan memberi kelebihan-kelebihan kita tadi. Dan diskusi hari ini saya pikir adalah bagian dari nanti menjadi ruang curhat bagi kita di sini untuk kegelisahan kita dalam apakah di Aceh konteksnya, di teman-teman secara individu, di komunitas, teman-teman melihat organisasi, misalkan kalau banyak mahasiswa melihat organisasi kemahasiswaan di Aceh seperti apa. Nanti kita bisa minta pendapat Mas Gilman, Mas Fad nanti untuk memberikan mungkin seperti apa yang di luar yang terjadi di sana. Jadi itu teman-teman ya, jadi hari ini kita mau diskusi dan saya pikir saya juga tidak bisa memberikan banyak hal. Yang selanjutnya izinkan atas nama teman-teman dari Aceh mengucapkan terima kasih ke Mas Fad, Mas Gilman, Gilang, Dani dan teman-teman dari Revolusi Kedai Kopi yang sudah mau hadir ke Aceh. Biasanya ini paling susah menghadirkan teman-teman dari nasional untuk ke Aceh. Image-nya nanti Mas Fad mungkin bisa bercerita. Kita bersyukur hari ini dari semalam saya ajak jalan Mas Fad. Tadi juga keliling-keliling, alhamdulillah testimoni Mas Fad sejauh ini adalah ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi saya pikir hari ini Mas Fad dan teman-teman bisa menjadi corong bagi kita untuk kemudian ini menyampaikan ke teman-teman di luar di sana, di luar Aceh. Jangan takut ke Aceh, jangan memikirkan aduh nanti nggak bisa duduk warung kopi di satu meja, ya kan? Nggak bisa keluar lewat jam 10 malam bagi cewek. Itu teman-teman yang terekam di luar, yang di luar. Dan saya pikir image seperti ini kita yang muda seperti apa yang harus kita ubah, seperti apa langkah-langkah yang harus kita ubah. Nah, forum-forum seperti ini dengan kehadiran Mas Fad, teman-teman dari nasional ke Aceh, paling tidak ini nih, Mas Fad besok hadir di Revolusi Kedai Kopi ke-17 bisa menyampaikan paling tidak teman-teman berkunjunglah ke Aceh. Ke Aceh tidak seperti yang teman-teman bayangkan. Saya pikir ini salah satu meskipun saya besok harus cuti berkorban bekerja, hari ini saya sangat bersyukur Mas Fad nanti bisa menjadi ambasadornya mempromosikan Aceh di luar. Kita tepuk tangan dulu buat Mas Fad. Baik teman-teman, tema hari ini bergerak ke depan. Teman-teman Revolusi Kedai Kopi tidak menanyakan tema apa yang cocok Bang buat Aceh, tapi tiba-tiba diangkat bergerak ke depan. Kalau bagi saya secara pribadi, bagi pemuda Aceh, bergerak ke depan bagi kita masyarakat Aceh sangat penting, terlebih lagi buat pemuda. Paling tidak ada dua faktor kenapa kita mesti lebih gesit, kenapa kita mesti lebih cepat bergerak ke depan. Terserah nanti arahnya kemana, nanti arahnya kita sepakati sama-sama. Pertama, konflik berkepanjangan 32 tahun membuat kita sangat tertinggal dalam banyak hal. Kalau saya flashback sendiri, saya dari Senudon, dari Partai Labu, Senudon dari Partai Labu Aceh Utara. Kondisi perang, jangankan memikirkan les, jangankan orang tua saya memikirkan saya buat les, misalkan belajar bahasa Inggris di luar sekolah, untuk bisa makan besok pagi aja udah alhamdulillah, bisa hidup besok pagi aja alhamdulillah Mas Fad. Orang tua saya mungkin kalau boleh saya terizinkan bercerita, teman-teman nggak berani keluar rumah itu mungkin 5-7 tahun itu beliau nggak berani keluar rumah. Kalau melihat baju loreng orang ayah saya takut. Karena sempat beberapa kali kejadian beliau sedang berada di pasar dan disuruh push up, ayah saya nggak bisa bahasa Indonesia, ayah saya nggak bisa bahasa Indonesia. Bayangkan coba dijuin senjata ke depan itu nggak bisa bahasa Indonesia ketika ditanyain. Jadi beliau tidak berani keluar rumah. Jadi intinya mau saya sampaikan adalah faktor keamanan
yang tidak kondusif di Aceh selama 32 tahun itu membuat kita banyak tertinggal. Dari segi pendidikan, tingkat daya saing kita, akses keluar, informasi, dan lain sebagainya. Nah, ini faktor pertama yang berpengaruh kemana-mana. Saya pikir ini salah satu faktor kenapa bergerak ke depan bagi kita masyarakat Aceh sangat penting memandang ke depan. Yang kedua, tsunami 2004 yang memporak-porandakan dan gempa juga menjadi salah satu faktor juga yang membuat kita sedikit menjadi tantangan, menjadi yang membuat kita tertinggal. Ya, rumah sekolah yang hancur, banyak guru-guru mungkin yang berkualitas meninggal, banyak dosen yang meninggal, banyak aktor-aktor perubahan yang meninggal ketika itu. Ya, sehingga membuat kita sedikit mungkin lebih lambat dalam proses menuju ke depan ini, dalam bersaing dan lain sebagainya. Nah, dua hal itu paling tidak butuh effort yang lebih besar buat kita bergerak ke depan. Kemana arahnya kita bergerak ke depan, teman-teman? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Kemana bang kita harus bergerak ini? Nah, kalau saya, karena saya cikgu, saya berada di ranah pendidikan. Kalau perspektif saya, mungkin nanti kalau perspektif teman-teman Cakan Tengku Hanafiah yang berada di dunia ekonomi, beliau ini distributor Philip untuk Sumatera. Jadi yang membuat Banda Aceh Terang ini salah satu orangnya. Ya. Boleh dibutuhkan. Mungkin kalau beliau punya perspektif yang berbeda, mungkin ekonomi yang harus digenjot. Tapi kalau dari perspektif saya sebagai cikgu, sebagai educator, saya melihat bahwa langkah yang strategis dan sistematis untuk bergerak kita ke depan mengejar ketertinggalan adalah melalui pendidikan. Tapi teman-teman, ada Mak Pit di sini, ini kan saya manggil Mak Pit ya. Jadi seperti orang tua saya catering, makan ayat tangan beliau lebih kurang 2 tahun di Australia. Boleh ditepuk tangan buat ibu saya sekali. Saya itu nggak bisa lepas dari asam sunti. Jadi kemana-mana, meskipun menikah dengan orang Sunda, ketika pulang ke Aceh, orang tua saya membekali istri saya asam sunti, Mas Fat. Asam sunti itu belimbing muluh yang dikeringkan. Jadi kalau Mas Fat makan tadi itu agak pedas-pedas dikit, itu ada asam suntinya. Sorry. Tadi di mana saya cerita tadi? Pendidikan. Aspeknya adalah melalui pendidikan, saya pikir yang paling sistematis. Kalau saya flashback ke belakang, kenapa pendidikan ini sangat penting bagi saya, buat kita bergerak ke depan, buat maju ke depan. Saya sendiri melihat bahwa hari ini saya alhamdulillah bisa bekerja di Kedutaan Australia, walaupun masih kelasnya kelas buruh mungkin. Kalau Mas Fat nanti kelasnya entrepreneur, beda lagi ya. Walaupun kelas buruh, hari ini saya pikir saya di Kedutaan Besar Australia menangani bidang pendidikan. Untuk seorang anak senudun yang pulang sekolah, kerjaannya pulang sekolah cari kiong mas, paginya mancing kepiting, sebuah diri sendiri, paling tidak saya bisa bersyukur dengan proses itu. Hari ini bisa ke Australia mendapatkan beasiswa bareng Mas Fat gratis. Kalau mengharapkan beasiswa orang tua, sepertinya harus jual tanah jerat, ya kan? Saya ketika S1, meskipun kuliah S1 saya di Steng Maliku Saleh di Bukit Rata di atas gunung itu, alhamdulillah bisa ke Amerika dengan beasiswa LSP. Kemudian sebelum ke Australia, alhamdulillah bisa ikut Muslim Action Program pertukaran pemuda. Saya juga bareng Mas Fat sebelum Mas Fat senior saya. Kemudian bisa ikut berbagai program-program yang lain. Pertanyaannya adalah apa yang membuat itu bisa didapatkan? Dalam kondisinya perang, kedua orang tua saya tidak pernah makan SD. Di kampung saya, mohon maaf kalau saya terkesan sombong, saya adalah sarjana pertama, Mas Pak. Jadi itu di Seludun itu di Paya Dua Gunung tidak ada ini, saya sarjana pertama dia ada di kampung. Jadi kalau saya flashback itu semua, apa yang kemudian membuat berada pada titik ini, meskipun mungkin nanti indikator kesuksesan kita beda-beda gitu. Yaitu tadi ranah pendidikan. Ya, ranah pendidikannya macam, nanti kita bisa bicara formal dan tidak formal. Tapi paling tidak mau saya sampaikanlah teman-teman, kita yang muda yang masih di bangku kuliah, ada berapa orang yang masih mahasiswa? Boleh minta tepuk tangan?
Oke, sebagian besar kita mahasiswa. Kalau kelas ini ibu-ibunya mahasiswa ya. Nah, saya pikir bagi kita yang berada di teman-teman mahasiswa adalah ya harus bergerak lebih cepat teman-teman. Persaingan hari ini itu kan sangat ini ya, sangat liar sekali. Ya, orang menyebutkannya disruptive era dan lain sebagainya. Ini memang tidak terkontrol lagi ini persaingan. Kita hari ini tidak bisa. Ini misalkan di Arun hari ini di Lok Sumawe mau dibuka KEK, kawasan ekonomi khusus untuk Lok Sumawe. Di koran, di media kita beberapa hari lalu disebutkan mau diterima berapa puluh ribu kerja dan harus prioritas tenaga kerja lokal. Ketika ini pada level dari kacamata pengusaha, dari kacamata bisnis, dari kacamata kapitalis, nggak ada cerita lagi untuk orang lokal. Nah, orang lokal, onalun, jaga satpa, jadi security, dan lain sebagainya. Tapi pada level manajemen, pada level higher level, nanti yang gajinya puluhan, beberapa digit, itu tidak lagi cerita harus ulun dalam tupat, harus ulun ruku, sorry mas Pak, saya campur bahasa Aceh beberapa, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita yang ada di Lok Sumawe, teman-teman yang lulus teknik geologi Unsia, misalkan teknik tambang Unsia, atau teman-teman yang lulus psikologinya UIN Araniri, bagaimana bisa bersaing? Ya kan, minta TOEFL 450 ngos-ngosan, ya kan? Minta, apalagi kalau minta IELTS sampai 6,5 misalkan, atau minta TPE dan sebagainya. Nah, kita yang ada di Aceh itu bekerja lebih cepat untuk itu. Jadi kalau hari ini misalkan di warung kopi kita tidak bisa memaksimalkan dengan baik budaya warung kopi, nanti Mas mungkin bisa bercerita hasil observasi 2 hari ini bagaimana tingkat ketidakproduktifan kita di warung kopi mungkin. Nanti mungkin teman-teman juga bisa sharing bagaimana transformasi warung kopi hari ini di Banda Aceh. Nah, saya pikir teman-teman yang paling penting adalah berapa menit ke Mas? 20, oke. Paling penting bagi kita teman-teman di Aceh adalah bergerak ini lebih cepat. Kalau teman-teman di luar itu kan mungkin sudah belajar bahasa Inggris semenjak TK, bahkan masih kecil, anak-anaknya di PAUD sudah diajarin bahasa Inggris dengan bagus. Orang tuanya memiliki akses yang bagus. Di Jakarta misalkan atau di kota-kota besar ini aksesnya lebih bagus. Tapi bagi kita yang di Aceh hari ini, yang aksesnya kurang, yang mau tidak mau kita sendiri yang harus create itu. Kalau tidak mau, ya kita jangan berharap besok lusa. Kalau kita kan lebih senang kita menyampaikan kenapa nggak dipilih Aceh, ini kan rumah kami, ini bla bla, masa boyaku kedang-dang kan boya tamu merasiki. Kita kan sering menyampaikan seperti itu. Nah, tapi karena padahal di sisi yang bersamaan, pada saat bersamaan kita tidak mau bergerak lebih cepat, kita nggak mau bersaing, ya kan? Diajar misalkan ada komunitas belajar bahasa Inggris. Saya pikir teman-teman harus rajin itu kalau kita ingin bergerak ke depan lebih cepat, ya kan? Membangun jaringan. Hari ini kita bersyukur dengan kondisi Aceh pasca damai, dana pendidikan satu-satunya pemerintah provinsi yang memiliki program beasiswa yang semasif dan strategis Aceh, dan strategis itu hanya Aceh pemerintah lokal. Tidak ada provinsi lain, boleh teman cek, nggak ada yang strategis dan semasif ini untuk memberikan beasiswa. Kesempatan itu harus kita grab teman-teman, harus kita ambil. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Memang yang beasiswa terus terserap, tetapi dalam amatan saya yang mendapatkan beasiswa karena nilai TOEFL yang diminta misalkan 550 atau nilai TOEFL yang diminta 600, nanti teman-teman bisa memberikan testimoni yang berbeda. Yang mendapatkan beasiswa itu adalah teman-teman ber-KTP Aceh tetapi punya akses dan kuliah di luar sebenarnya S1-nya rata-rata. Sehingga apa yang terjadi kalau tujuannya beasiswa pemerintah Aceh untuk membuat gap jarak ketimpangan antara masyarakat, antara generasi muda seminimal mungkin, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena yang mendapatkan beasiswa itu adalah teman-teman yang memang sudah punya akses, orang tuanya punya gaji beberapa digit. Kita orang-orang kampung saya di Nisam, orang-orang kampung saya di Payabakung susah mendapatkan itu. Ada yang dari Aceh Utara di sini, teman-teman? Ya, alhamdulillah masih banyak orang-orang dari daerah.
Dan ini ada ini Vicky, namanya Vicky Malini dari Matangkuli. S1 di Unan teman-teman, tapi meskipun beliau dari kampung datang ke Padang, sampai ke Padang mampu bersaing di organisasi mahasiswa bisa menjadi presiden BEM. Tepuk tangan dulu buat Vicky. Dan hari ini datang khusus dari Matangkuli tadi malam karena ini ketemu Mas Fat. Bukan masalah fans, bukan masalah ngefans dan tidak sebagainya. Bagi saya adalah semangat belajar itu. Jadi semangat ingin mendengar, semangat ingin berbagi, semangat ingin mendapatkan inspirasi. Karena mungkin beliau sadar kalau terus di Loksmawe dan Aceh Utara tidak akan mendapatkan hal seperti ini. Adanya di Banda Aceh pas kebetulan seperti ini. Jadi mau berkorban. Jadi teman-teman yang sering ngopi, misalkan bagaimana menyisihkan sedikit, misalkan untuk les bahasa Inggris, atau untuk macam-macam lah untuk peningkatan kapasitas belajar menulis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, belajar menulis, membangun jaringan dan lain sebagainya, ini yang harus kita gerakkan. Ya, ini yang harus kita gerakkan. Apakah bagaimanalah membangun jaringan hari ini? Bicara era kolaborasi, era saling. Hari ini saya kenal sama Mas Fat, hari ini kita bisa membuat event seperti ini karena kita berkolaborasi. Jaringan yang saya kenal di Aceh, Mas Fat lebih hebat di level nasional, tapi mungkin untuk konteks Aceh saya kenal beberapa. Hari ini kita bisa menyukseskan event ini. Saya pikir kolaborasi seperti ini akan didapatkan kalau teman-teman juga bisa membuka diri, open minded, menerima perbedaan-perbedaan, mau menghadiri forum-forum, melalui hal seperti itu bisa didapatkan teman-teman. Saya pikir pada di sini dulu, Gilman. Sebelumnya saya mohon maaf jika terkesan menggurui dan sombong. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana mendapatkan beasiswa, pendidikan dan lain sebagainya. Baik, saya pada ini dulu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Adam. Selanjutnya saya persilakan kepada Bung Fat untuk memberikan apa dan kenapa revolusi kedai kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Gilman memanggilnya Bung dan Nona. Nah, itu memang revolusi kedai kopi itu butuh sapaan biar keren, Bung dan Nona gitu. Ya, biar kayak ada nuansa perjuangannya gitu. Tapi sebetulnya ya kalau di konteks lokal di Bandung kita Akang dan Teteh gitu ya. Di Aceh Abang dan Ade. Ini kenapa harus Abang dan Ade gitu? Nanti kita bahas. Ini pertama kali saya ke Aceh. Mungkin juga Gilman, Gilang, Dani pertama kali ke Aceh. Bukan tidak mau, tapi memang ada semacam sekat gitu. Ketika kita mau ke Aceh itu ada banyak pertanyaan. Ini Aceh gimana ya? Pertama, tsunami itu terjadi waktu saya kurang lebih 2004, berarti kurang lebih SMP gitu. Dan ingatan tentang tsunami itu ya ada juga dalam kepala saya. Jadi saya masih bertanya-tanya gimana ya Aceh setelah tsunami. Mungkin sebetulnya konflik tadi yang diceritakan oleh Adam itu tidak terlalu berkesan gitu ya, tidak terlalu nempel gitu dalam diri saya karena itu terjadi mungkin waktu saya di usia masih terlalu kecil. Tapi ada selentingan-selentingan, oh Aceh ini begini, Aceh itu begitu. Nah, tapi yang paling menarik adalah hari-hari ini yang sering saya dengar adalah beritanya di Aceh itu minum kopi semeja sama perempuan aja nggak boleh. Saya jadi membayangkan nanti sampai bandara gimana ya? Katanya perempuan pakai celana jeans saja disuruh ganti. Kalau laki-laki gimana ya? Jadi pikiran saya, bayangan saya tentang Aceh itu begitu. Sejujurnya ini jujur aja gitu, jujur. Jadi saya membayangkan tiba di bandara itu sudah disekat. Penumpang laki-laki harap masuk ke sebelah kiri, penumpang perempuan harap masuk ke sebelah kanan gitu. Jadi ternyata setelah saya tiba di Aceh, ternyata sama saja Aceh ini nggak ada bedanya dengan tempat lain. Nanti hal yang akan saya sampaikan, revolusi kedai kopi ini apa-apaan sih? Keliling ke 50 kota di seluruh Indonesia. Dulu waktu saya SMP, saya bercita-cita bikin band dan melakukan tour ke seluruh Indonesia. Masalahnya saya nggak bisa main alat musik, jadi nggak bisa bikin band gitu. Ya udah, karena gagal impian untuk membuat band, saya bikin band talk show aja.
tetap bisa keliling Indonesia juga sekarang gitu ya. Dikasih nama, ada kostumnya, ada alat-alatnya. Ya jadi ini supaya ini aja gitu, menuntaskan impian masa kecil. Saya sebetulnya ada acara lain juga di Aceh. Kemarin saya mengisi satu seminar diselenggarakan di salah satu hotel di kota di Aceh. Bayangan saya masih nempel bahwa Aceh ini beda dari tempat lain. Karena ada hukum syariah, karena berita-berita yang saya baca gitu ya, tadi tentang tidak boleh semeja dengan yang tidak muhrim gitu ya, nggak boleh keluar rumah atau berkeliaran di luar di atas jam 10 malam. Saya membayangkan, saya nanya sama petugas hotelnya, Mbak, ini polisi syariahnya jadi di mana Mbak? Gitu. Tidak bisa jawab juga Mbaknya gitu ya. Tapi ketika saya bikin misi acara ternyata luar biasa, sama seperti saya melihat hari ini, sangat egaliter, sangat equal gitu. Bahkan tadi saya bilang sama Adam dan teman-teman, sebetulnya Aceh ini jauh lebih maju, jauh lebih progresif, bahkan dibanding daerah-daerah lain, bahkan yang di Jawa sendiri. Di Jawa misalnya cara pandang laki-laki terhadap perempuan itu masih ada di beberapa kota di Jawa. Misalnya saya sebut di Majalengka, misalnya di perbatasan dengan Cirebon, masih ada diskriminasi, masih dipandang perempuan ini ya kalau bisa yang di depan ini laki-laki dulu, perempuan tuh di sana gitu. Tapi Aceh ini egaliter. Dan cara pandang tadi yang saya punya gitu, perspektif yang salah atau dugaan yang salah tentang Aceh ini berubah ketika selesai acara. Tiba-tiba peserta perempuan ini mendatangi saya dan bilang, mas boleh selfie nggak? Lalu dia merangkul saya dan kemudian selfie. Bayangan saya sebelumnya, kalaupun ada yang minta foto akan izin dulu, Afwan boleh selfie. Ternyata beda gitu. Nah, termasuk malam setelah selesai acara ada janjian dengan saya jam 9 katanya dijemput di lobi hotel. Oke, karena lewat sedikit jam 10 saya sudah duduk di lobi hotel. Setengah 11 saya masih main HP, Adam datang. Itu kira-kira datang 4 orang peserta karena menginap di hotel yang sama, 4 orang peserta perempuan. Lalu menyapa saya, mas sendiri aja? Ini enggak, saya bilang saya lagi nunggu teman mau dijemput. Apa mau ngopi aja sama kami nongkrong? Saya bilang ini udah beda lagi gitu ya. Udah beda lagi gitu, ternyata bisa gitu nongkrong keluar gitu. Jadi banyak hal yang terbongkar gitu. Ketika saya tiba di kedai kopi, wah ternyata budaya ngopi di Aceh ini jauh lebih maju daripada Jakarta, jauh lebih. Bahkan mungkin nanti kita akan bahas little bit too much gitu ya, agak sedikit berlebihan. Bahkan konon di beberapa waktu tertentu ada yang sampai dijemput sama istrinya karena dari subuh, setelah gerakan sholat subuh berjamaah ngopi sampai isya dia di kedai kopi. Nanti kita akan bahas itu. Saya sedikit aja cerita, nanti kita diskusi. Revolusi Kedai Kopi ini dirancang sebagai ruang diskusi. Ini adalah platform diskusi. Ini ruang diskusi di mana kita duduk satu meja, makanya settingnya seperti ini, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang dari luar, dari Aceh. Kita diskusi dan ngobrol apa yang bisa kita obrol. Kenapa namanya Revolusi Kedai Kopi? Tadi Ilman bilang ya keren aja. Tapi sebetulnya ada maknanya juga. Satu, revolusi. Apa sih yang mau direvolusi? Apakah ini dalam rangka membuat pergerakan tertentu, dalam rangka membuat satu gerakan masyarakat atau satu gerakan kelompok tertentu? Enggak. Revolusi di sini saya biasa bilang kita pahami dengan dua cara pandang. Pertama, revolusi sebagai kata, dia memang memberi pesan pada kita ingin sesuatu yang serius ketika membicarakan perubahan. Revolusi itu adalah perubahan yang cepat, perubahan yang sepenuh hati gitu ya, dikerjakan secara serius, secara sistematis dan seterusnya, itu revolusi. Apa yang mau direvolusi? Di antaranya yang harus kita revolusi, kalau kita